Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah untuk mempersingkat waktu kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di dalam risalah Fadlul Islam, keutamaan Islam, yang kitab ini adalah menjelaskan bagaimana Islam yang Allah turunkan adalah Islam yang sempurna, Islam sebuah syariat yang tidak lagi membutuhkan penambahan dan tidak membutuhkan pengurangan. Ya, Islam adalah agama yang sudah Allah ukur, ya, ini akan cocok di setiap tempat dan setiap waktu. Maka penulis kitab, ya, setelah menjelaskan kepada kita di bab sebelumnya, yaitu wajibnya setiap muslim, setiap manusia untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, ya, jadi masuk Islam keseluruhan, ya, dengan seperti inilah seorang akan mendapatkan keutamaan Islam secara sempurna. Kemudian di bab yang berikutnya penulis kitab beliau mengatakan babu majaa annal bid'ata asyaddu minal kabair. Bab yang menjelaskan bahwa al bid'ah, ya, bid'ah itu asyad, lebih keras, lebih besar daripada dosa besar. Insyaallah, ya, ini adalah pembahasan yang sangat bermanfaat, bahwa dosa itu bertingkat-tingkat, ya, dosa bertingkat-tingkat, ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau ketika menyebutkan bagaimana upaya iblis ketika menyesatkan umat manusia, yang pertama adalah apa? Mengajak manusia agar manusia beribadah kepada iblis, ya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mampu, bagaimana? Iblis ambil jalan yang kedua, yaitu apa? Masuk dalam pintu kebid'ahan. Nah, kebid'ahan inilah, ya, ini bisa menggelincirkan ahli ibadah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pintu bid'ah inilah kemudian bisa apa? Bisa mengantarkan kepada dosa lebih besar lagi, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kalau bid'ah tidak mampu, jalan ketiga adalah apa? Yaitu menggelincirkan manusia dengan dosa-dosa besar. Ini tingkatan iblis, setan ketika menyesatkan umat manusia. Yang ketiga apa? Berbuat dosa besar. Jika dosa besar pun tidak mampu, bagaimana? Maka iblis akan menyesatkan manusia agar manusia melakukan dosa-dosa kecil, ya, dan seterusnya sampai kemudian perkara yang makruh, perkara yang mubah, terus, ya, sampai kemudian iblis, ya, mereka menyibukkan manusia dengan perkara yang mubah sehingga perkara yang afdal, perkara yang lebih utama ditinggalkan. Ini termasuk pintu iblis ketika menyesatkan umat manusia. Nah, beliau di sini mengatakan bahwa urusan bid'ah itu lebih ngeri, ya, lebih besar daripada dosa besar. Apa itu bid'ah? Nah, sekarang itu, ya, harus kita definisikan apa itu bid'ah. Kok sampai dikatakan apa namanya itu lebih besar daripada dosa besar? Al-Imam Asy-Syatibi, ya, Al-Imam Asy-Syatibi, beliau mengatakan bahwa bid'ah itu adalah ibaratun an tariqati fiddin mukhtara'ah tudai syariah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi ta'ala. Perhatikan. Bid'ah, kata Imam Syatibi, adalah ibaratun, adalah penamaan, ungkapan, antori kotifiddin, jalan di dalam urusan agama. Perhatikan. Jadi pembahasan bid'ah itu dalam syariat adalah apa? Yaitu jalan dalam agama, bukan urusan dunia. Ya, jadi ibarat dari jalan jalan di dalam agama mukhtara'ah, yang dibikin-bikin, tudahi syariah, mirip seperti syariat. Aslinya bukan syariat, cuma dibikin seperti syariat, mirip syariat.
yuqsadu bisuluki 'alaiha, dimaksudkan menempuh jalan itu adalah apa? Al-mubalaghah, berlebihan ya di dalam beribadah kepada Allah. Bahasa kita apa? Dia nggak puas dengan syariat, akhirnya apa? Dia bikin bid'ah kan gitu. Mubalaghah, berlebihan. Dia tidak mau tunduk kepada syariat, pengen bikin syariat sendiri. Nah itu. Ini dari ucapan ini bisa kita cerna di situ. Berarti kalau bid'ah itu adalah jalan dalam agama. Kalau itu bid'ah berarti laptop bid'ah. Ya, kemudian apalagi ada HP bid'ah, mobil bid'ah. Kenapa? Di zaman Nabi tidak ada. Oh, beda urusan, Mas. Ya, beda urusan. Itu urusan duniawi. Namun yang dijelaskan para ulama, dijelaskan Nabi adalah bid'ah dalam urusan syariat. Adapun urusan dunia, apa kata Rasul? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih faham terhadap urusan dunia kalian. Coba perhatikan. Ya. Rasul mengatakan kalian lebih paham terhadap urusan dunia kalian. Silahkan. Urusan dunia, kita mau modifikasi, misalkan punya mobil, mungkin cc-nya sampai sekian ribu. Biar sini Bandung cukup setengah jam misalkan. Terbang sekalian tanpa macet. Monggo silahkan. Gitu ya. Nah, kemudian teknologi silahkan. Itu perkara duniawi. Gak ada urusan dengan syariat. Tapi kalau bikin-bikin perkara dalam syariat, lah ini konsekuensinya. Makanya bid'ah itu bukan perkara ringan. Sampai Al-Imam Malik rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Mani ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Kata Imam Malik, barang siapa yang bikin satu bid'ah dalam syariat dan dia menganggap itu satu kebaikan, faqad za'ama, maka dia telah menyangka dan menuduh bahwasanya Muhammad ini berkhianat terhadap risalah, kenabian. Ulang lagi kata Imam Malik apa? Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha anna hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa bikin satu bid'ah dalam agama, ya, dan dia menyangka, menyangka bahwa itu adalah kebaikan, maka bagaimana? Maka dia telah menuduh bahwasanya Rasulullah telah berkhianat kepada syariat. Ini kata Imam Malik rahimahullah. Maka beliau mengatakan, "Fama yakunu yauma idzin dinan fala yakunu al-yauma dinan." Maka sesuatu yang di zaman Nabi bukan dianggap sebagai agama, maka di hari ini itu bukan bagian dari agama. Perhatikan. Itu jadi bab ini adalah menjelaskan bahwa membikin perkara yang baru dalam syariat itu lebih ngeri daripada dosa besar. Apa dosa besar itu? Nah ini, dosa kata para ulama itu terbagi menjadi dua. Ada dosa kecil, ada dosa kecil. Itu apa? Dosa yang dilarang dalam syariat. Cuman apa? Di situ tidak ada hukuman khusus. Ya, ini dosa kecil. Yang kedua adalah dosa besar. Itu sesuatu yang dilarang dalam syariat. Kemudian di situ ada hukuman secara khusus. Kullu dzanbin rutiba alaihi uqubatun khasatun. Kata Syaikhmin, dosa besar itu setiap dosa yang mengakibatkan ada hukuman khusus, seperti hukuman had. Had itu hukuman dalam Islam ya, seperti orang membunuh maka dia dikisos. Seorang berzina jika dia sudah menikah atau pernah menikah, bagaimana? Dirojam. Kalau masih bujangan, maka dia cambuk 100 kali, dibuang setahun. Itu ya, nuduh wanita baik-baik dengan tuduhan keji berzina, tanpa bukti, tanpa saksi, dipukul 80 kali cambukan. Itu namanya apa? Dosa besar. Ada hukuman khusus. Ya. Atau dosa yang di situ akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, Allah membencinya. Atau dosa yang di situ ada ancaman neraka. Atau dosa yang di situ ada laknat. Sudah perhatikan. Itu dosa-dosa besar. Itu ya. Jadi dosa kalau Rasul menyebutkan laknat Allah atas ini dan ini, perhatikan, itu menunjukkan dosa besar. Ya, membunuh, mencuri, durhaka dengan orang tua. Perhatikan, ternyata kebid'ahan itu apa? Lebih besar daripada dosa-dosa tadi. Nah, berarti kalau seperti itu kita memperbaiki umat, mana lebih diutamakan? Ini perkara seperti ini. Ya, perkara merusak agama. Ya, merusak agama, yaitu dengan berbuat kebid'ahan. Nah sekarang, kenapa kok
Beliau mengatakan bahwa kebid'ahan itu lebih ngeri, lebih dahsyat daripada perbuatan dosa besar. Disebutkan para ulama setidaknya ada 4 alasan. Alasan yang pertama, bahwa kebid'ahan itu adalah apa? Ihdatsun fid din man lam yashra'hullahu. Itu seorang bikin syariat dalam agama, bikin perkara yang baru dalam agama yang Allah tidak syariatkan. Dan pelakunya menyangka bahwa itu adalah bagian dari agama, kan gitu. Sudah, ini ngerinya. Jadi dia melakukan suatu amalan yang dia meyakini itu bagian dari agama. Dia niatkan itu untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, itu bid'ah. Adapun kalau dosa besar, menjalankan perintah Rasul, sunnah Rasul, nggak pernah itu. Kan gitu ya. Bahkan apa, orang yang melakukan kemaksiatan itu dia di atas kesadaran bahwa dia sedang berbuat dosa kepada Allah. Cuman karena hawa nafsu sehingga dia terjerumus dalam kemaksiatan. Makanya pelaku maksiat itu banyak bertobat kepada Allah. Ya, coba kita sering dialog dengan para penjahat-penjahat itu ya. Dia selalu ngomong, Ustaz, walaupun saya jahat seperti ini, semoga anak-anak saya tidak mengikuti jejak saya. Kenapa sadar mereka? Dosa besar yang mereka lakukan itu di atas kebatilan. Beda dengan pelaku bid'ah. Mereka merasa bangga, merasa tenang. Ya, bahkan mereka ingin ahli keluarganya ini mewarisi apa yang mereka bikin dari kebid'ahan itu. Nah, ini ya. Ini alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa bid'ah lebih mengerikan daripada kemaksiatan itu? Anna sahibal bid'ah yara annahu al-haq. Orang yang melakukan kebid'ahan, dia memandang dirinya di atas kebenaran. Dan dia meyakini bahwa amalan dia adalah benar. Sehingga apa? Sangat sedikit ahlul bid'ah yang mereka bertobat. Beda kalau apa? Ahli maksiat. Mereka melakukan itu di atas keyakinan, di atas kesalahan dia. Sehingga apa? Cepat untuk bertobat. Maka nanti ada bab khusus itu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini menghalangi, menutup apa? Dari pelaku bid'ah. Maksudnya apa? Sangat jarang ya orang yang melakukan kebid'ahan kemudian mereka rujuk kembali kepada kebenaran. Ya ada, cuman jarang dibandingkan dengan banyaknya orang yang bertobat dari kemaksiatan. Gitu ya. Ini yang kedua. Jadi seorang yang melakukan bid'ahan itu dia memandang dirinya di atas kebenaran. Betul-betul tertipu. Ya, dia meyakini suatu amalan dengan penuh kekhusyuan sampai bahkan nangis-nangis. Ternyata apa? Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, anal mubtadi'ah yaftari 'ala Allahil kadzib. Ya, bahwa orang yang melakukan kebid'ahan dia membuat kedustaan atas nama Allah. Ya, dia mensyariatkan dengan sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkan. Perhatikan ya, dia bikin kedustaan. Ini loh ajaran Islam, ini loh sunnah Nabi. Kan itu. Beda kalau ahli maksiat. Kalau ahli maksiat, ya mereka mengetahui bahwa apa yang dia perbuat itu adalah perbuatan haram dan itu termasuk kemaksiatan. Padahal kita tahu ya bahwa seorang yang mereka berdusta atas nama Allah itu nilainya tidak sama dengan kita berdusta dengan nama selain Allah dan Rasulnya. Ya, sampai Rasul menyebutkan dalam hadis yang dikatakan para ulama hadis mutawatir, ya, Rasul mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Perhatikan, ini bagi orang yang sengaja berdusta atas nama Rasul. Dan juga Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Allah mengatakan, oleh orang beriman, jangan sekali-kali kalian mendahului apa yang ada pada Allah dan Rasulnya. Para ulama tafsir kita menyebutkan bagaimana bentuk mendahului Nabi. Itu apa? Mereka bikin syariat dengan sesuatu syariat yang belum pernah Allah dan Rasulnya syariatkan. Itu masuk di situ. Ya, berarti apa? Mereka tidak beradab kepada Allah dan Rasulnya. Tidak beradab kepada Allah dan Rasulnya. Itu ya. Ini alasan yang ketiga. Jadi bahwa orang yang melakukan kebid'ahan, mereka berdusta atas nama Allah dan Rasulnya.
Ya, kenapa bikin syariat? Dan mereka nisbahkan kepada Islam. Ya, ini yang ketiga. Adapun alasan keempat, anal mubtadi'a yaqtadi bihin nas. Alul bid'ah itu apa? Diikuti oleh manusia. Insyaallah ya. Apalagi orang yang memiliki ilmu, memiliki ketokohan di masyarakat, insyaallah betul-betul akan diikuti. Ya, maka kerusakan lebih ngeri. Beda kalau maksiat. Ya, tukang minum khamar, tukang judi, tukang maling misalkan. Orang udah tahu ini orang jelek, jangan diikuti. Ya, tapi kalau pelaku kebid'ahan atau pembikin kebid'ahan itu, apalagi dia punya kedudukan, punya ketokohan, punya keilmuan, Masya Allah, itu betul-betul bisa mensihir manusia sehingga mengikuti dia dan ikut tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alasannya ya. Ada 4 diantaranya alasan kenapa bid'ah itu lebih mengerikan daripada perbuatan syirik kepada Allah. Sampai Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan al-bid'ah ahabbu ila iblis minal maksiyah. Kebid'ahan itu lebih dicintai iblis daripada apa? Kemaksiatan. Kenapa? Karena saking dekatnya kebid'ahan itu kepada apa? Kepada kekufuran. Sudah dekat sekali sudah. Orang kalau sudah terjerumus dalam kebid'ahan, merasa nyaman dengannya, bahkan dia terus berbuat kebid'ahan, itu sudah sangat dekat dengan kekufuran. Ya, maka sudah saya gambarkan kemarin itu. Berawal dari kebid'ahan ini. Akhirnya berani mengatakan, gak apa-apa kita mau nanam sesuatu, minta kepada Dewi Sri. Ya, gak apa-apa agar kemudian hasil laut kita melimpah, dan apa? Minta kepada Nyi Roro Kidul, kemudian mempersembahkan. Berikan coba. Ya, betul kata para ulama, kebid'ahan itu adalah al-bid'atu baridul kufur. Kebid'ahan ada kotak posnya menuju kepada kekafiran. Tuh, sampai mengatakan seperti itu. Sampai lagi sekarang muncul kan, dari berawal kebid'ahan mengatakan apa? Bahwa makna la ilaha illallah adalah segala yang disembah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menyembah kepada patung, menyembah kepada apa katanya? Setan, kepada pohon, apa itu Allah kan itu. Itu semua muncul daripada kebid'ahan. Ngeri itu pemahaman luar biasa ngerinya itu. Ya, itu orang musyrik saja tidak pernah mengucapkan kalimat seperti itu. Musyrik di zaman Nabi. Orang zaman sekarang pakai peci putih mengatakan apa? Bahwa segala sembah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Ah, gitu ya. Ini perhatikan. Ini pembahasan tentang apa? Tentang bahwa kebid'ahan itu lebih ngeri daripada perbuatan dosa besar itu sendiri. Beliau di sini mendatangkan beberapa ayat Al-Qur'an. Ya, 3 ayat Al-Qur'an. Di antaranya terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Beliau mengatakan liqaulihi azza wa jalla, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampunkan ya dosa syirik, dan Allah akan mengampunkan segala dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Perhatikan. Kenapa penulis kitab ketika menjelaskan bahaya bid'ah, namun yang beliau nukilkan di sini adalah ayat tentang bahaya syirik kepada Allah. Yaitu Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Bagaimana sisi kesesuaian ayat ini dengan bab yang beliau sebutkan di sini? Jadi gini Bapak sekalian. Ya, penulis kitab mendatangkan bab ini ya tentang syirikan ini. Kenapa? Untuk menjelaskan bahwa kebid'ahan itu terkadang bentuknya adalah syirik kepada Allah. Karena bid'ah itu adalah apa? Dia bikin sesuatu ibadah yang belum pernah dilakukan Nabi, bikin perkara yang baru. Seperti apa? Orang yang mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kebid'ahan itu. Gitu ya. Nggak pernah syariat Islam itu mengajarkan kalau kamu mintalah kepada pohon, kepada patung, kepada orang mati. Nggak pernah itu. Berarti apa? Itu perkara yang baru. Dan perkara yang baru itu di dalam bab ini termasuk syirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ya. Dari situ itu sisi kesesuaian bab ini dengan apa? Dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Contoh lagi, misalkan ada seorang yang dia menyembelih untuk kuburan. Perbuatan apa itu? Syirik kepada Allah. Rasul mengatakan man dzabaha li ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa menyembelih binatang untuk selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya, beribadah kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara menyembelih, ya, dan diperuntukkan kepada selain Allah itu apa? Perkara yang baru, ngada-ngada dalam syariat. Itu namanya bid'ah, sehingga dikatakan bid'ah yang mukaffirah.
Maka para ulama membagi bid'ah itu ada 2 pembagian atau 3 pembagian sudah. Yang pertama adalah bid'ah mukaffirah. Perhatikan, bid'ah yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Itu apa? Bid'ah yang bisa menggugurkan keislaman seseorang. Itu ya. Ini perhatikan. Seperti tadi, bid'ah yang bentuknya kesyirikan. Adapun yang kedua adalah al-bid'ah al-mughalladah. Bid'ah yang mughalladah itu berat. Nah, gitu kayak najis mughalladah apa ya? Nah, itu ya. Lah ini termasuk dosa-dosa besar. Ini kalau bid'ah mughalladah itu. Seperti apa? Ya, beliau contohkan seperti al-bina al-kubur. Seperti membangun di atas kuburan. Ya, kita tahu bahwa Rasul mengatakan, kata para sahabat, naha Rasulullah ayyujassasal qabru au yuq'ada alaihi au yubna alaihi. Kata para sahabat, Rasul melarang kuburan itu untuk dikapur, disemen. Rasul juga melarang duduk di atas kuburan, dan Rasul melarang untuk membangun di atas kuburan. Perhatikan, itu perkara yang baru, tidak ada dalam syariatnya. Ya, tapi ini? Ini tidak sampai menjadikan orang kufur. Cuman ini termasuk dosa besar. Gitu ya. Adapun bid'ah yang ketiga adalah al-bid'ah as-saghirah, bid'ah yang kecil. Itu seperti orang yang mereka masih menisbahkan kepada sunnah, cuman dia terkadang masih melakukan bid'ah-bid'ah yang sifatnya kecil. Ya. Seperti kalau dicontohkan di sini, seperti orang yang dalam ngurusi jenazah itu ya, ada banyak embel-embelnya itu. Embel-embelnya ini misalkan ya, harus ada ucapan doa-doa tertentu ketika memandikan itu ya, misalkan ya, harus ada wirid-wirid tertentu. Nah itu namanya bid'ah, tapi saghirah, bid'ah yang sifatnya kecil ya. Itu ini sekali lagi kesesuaian ayat ini, ayat tentang bahaya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bab bahwa kebid'ahan itu lebih besar, lebih dahsyat daripada dosa besar. Kemudian ayat yang kedua, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah surat Al-An'am 144. Allah berfirman, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudillan nasa bighairi ilm. Maka siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah dengan satu kedustaan, liyudillan nasa bighairi ilm, untuk menyesatkan manusia dengan tanpa ilmu. Perhatikan, ulangi lagi, Allah mengatakan maka siapa yang lebih zalim daripada orang yang bikin kedustaan atas nama Allah. Tadi ya, kata Imam Malik, tadi? Barang siapa yang bikin bid'ah dalam urusan agama, satu bid'ah saja, dan dia menyangka itu baik, bagaimana? Maka dia telah menuduh, menganggap bahwasanya Rasulullah itu mengkhianati risalah, mengkhianati Islam, ya, mengkhianati wasiat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini perhatikan, Allah mengatakan siapa lebih zalim daripada orang bikin kedustaan pada Allah. Berbuat bid'ah itu, ya jelas dia kan dia bikin kedustaan atas nama Allah. Ini syariat Allah. Padahal Allah tidak pernah menyontohkan hal seperti itu. Allah tidak perintahkan, Nabi tidak mencontohkan, sudah. Gitu ya. Nah, ini termasuk perbuatan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya setiap muslim itu takut kepada Allah. Ya. Ayat yang ketiga dalam surat An-Nahl ayat 25. Allah berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahu bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Allah mengatakan liyahmilu awzarahum, agar mereka memikul dosa-dosa mereka kamilatan yaumal qiyamah, ya, dengan dosa yang sempurna pada hari kiamat, dan juga dia memikul dosa-dosa orang yang mengikuti mereka dengan tanpa ilmu. Perhatikan, ya, ayat ini adalah menjelaskan tentang bagaimana tanggung jawab seorang yang menyesatkan orang lain. Ini perhatikan, mereka selain menanggung dosa sendiri, juga menanggung dosa orang-orang yang dia ajari. Ini masuk umum ya, baik kemaksiatan biasa atau kebid'ahan itu sendiri, apalagi bid'ahan. Gitu ya, ini ngerinya ini. Jadi orang kalau yang mengajarkan suatu kebatilan, ya, suatu kesesatan, bagaimana? Maka dia akan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya. Jadi ya, sebagaimana
Rasul mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau mengatakan, la tuqtalu nafsun dulman illa kana ala ibni adam ya illa kana ala ibni adam awal kaflun min damiha li'annahu awwalu man sanal qatlah. Kata Nabi, tidaklah ada seorang jiwa pun yang terbunuh dengan kezaliman, melainkan apa? Ya, anak Adam yang pertama kali, siapa namanya? Qabil, yang dia membunuh, perhatikan ya, maka dia menanggung dosa darah itu. Kenapa? Dia adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Hadis riwayat Imam Muslim, kalau ya, dan juga riwayat Imam Bukhari. Perhatikan. Jadi kalau ada pembunuhan di dunia ini, sini mati-mati, itu anak Adam alaihissalam yang pertama kali membunuh, dia ikut bertanggung jawab. Kenapa? Dia yang pertama kali melakukan percontohan seperti itu. Insya Allah itu namanya dosa jariyah. Ya, makanya hati-hati ya, kita mengajarkan kepada orang, yakinkan apa yang kita ajarkan itu kebaikan. Coba misalkan kita nge-share video yang mengandung dosa di situ, kita share. Sebanyak orang yang mengikuti apa yang kita share berupa kebatilan, kita menanggung dosanya. Dosa jariyah. Ya, sebagaimana sebaliknya, kalau yang kita sebarkan kebaikan, maka apa kata Rasul? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti yang melakukannya. Perhatikan ya. Makanya jadilah kita itu sebab kebaikan, bukan malah menjadi sebab apa? Kerusakan. Perhatikan ya. Nah, ini ayat luar biasa ini, mengingatkan kepada kita agar berhati-hati. Nah, bagaimana kalau orang kerjaannya bikin syariat, zikir ini seperti ini, cara sholat ini seperti ini. Itu orang yang pertama kali bikin, itu menanggung dosanya dan nanggung semua orang yang ikuti ajaran dia. Masya Allah ya, ini makanya luar biasa orang seperti itu. Ya, ini ya sekali lagi betapa ngerinya orang-orang yang menyebarkan kebid'ahan itu. Itu tentunya yang pertama kali masuk dalam ayat ini. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa fi sahih, dan dalam kitab sahih yaitu Sahih Bukhari, annahu sallallahu alaihi wasallam qala fil khawarij, bahwasanya Rasul bersabda tentang orang-orang khawarij. Perhatikan, ini pendalilannya bagus sekali. Rasul mengatakan aina malaqitumuhum faqtuluhum. Kata Rasul, dimanapun kalian menemui orang-orang khawarij, bunuhlah mereka. Wa fihi, dan dalam sahih juga ya, Rasul mengatakan apa, beliau naha an qatli umara'il jur ma sallu. Rasul melarang membunuh pemimpin-pemimpin yang jahat selama mereka masih sholat. Perhatikan, ini pendalilan luar biasa. Rasul memerintahkan sahabatnya untuk apa? Bertemu dengan khawarij, kalau bahasa teroris, untuk apa? Dihabisin. Tapi giliran bertemu dengan pemerintah yang zalim, apa kata Rasul? Tidak diperintahkan untuk dihabisin. Apa yang membedakan? Kalau orang-orang khawarij, kekeliruan mereka dalam bab apa? Kebid'ahan. Tapi kalau pemerintah yang zalim, apa kekeliruan mereka? Dalam hawa nafsu, kemaksiatan biasa. Ya, perhatikan. Masya Allah. Ini bagaimana pendalilan apa namanya penulis kitab di sini. Ini menunjukkan luar biasa ya, luar biasa ini tentang bagaimana ya bahayanya seorang yang apa namanya melakukan kebid'ahan itu, sampai orang-orang khawarij diperintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihabisin. Kenapa? Ini merusak apa namanya agama dari dalam. Sampai Syekhul Islam mengatakan bahwa bahaya orang-orang ahlul bid'ah itu lebih ngeri daripada bahaya orang kafir murni sekalian. Kenapa? Kalau orang kafir, mereka menjajah kaum muslimin, awalnya apa? Urusan dunia mereka. Dulu Belanda ke Indonesia nyari apa sih? Rempah-rempah kan gitu, pengen menguasai dunia kaum muslimin. Tapi ahlul bid'ah ketika menyerang kaum muslimin, yang dirusak apa pertama kali? Agama mereka. Kemurnian agama hilang saat itu. Kan gitu. Masya Allah, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Kemudian kata beliau, wa an Jarir ibni Abdillah al-Bajali anna rajulan tasaddaqa bi sadaqatin thumma tadaba an-nas. Kata Jarir, ada seorang lelaki di zaman Nabi, dia bersedekah dengan satu sedekah. Kemudian orang-orang mengikuti sedekah dia.
Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang sanna, bikin sunnah dalam Islam dengan sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Hadis ini itu ada asbabul wurudnya. Jadi gini Bapak sekalian, dalam riwayat disebutkan hadis ini sebab wurudnya gini. Suatu ketika ada seorang lelaki, dia datang kepada Nabi, nampak kepada dia ini kemiskinan dan sangat membutuhkan. Maka apa saat itu Nabi SAW ini melihat para sahabat, nggak ada satupun yang mau bersedekah dengan orang ini, gitu ya. Tiba-tiba ada seorang lelaki, ya, setelah itu Rasul memberikan semangat para sahabat berkhutbah, kasih nasihat tentang keutamaan sedekah saat itu. Bagaimana sedekah itu akan menambahkan harta, ya, bukti keimanan dan macam-macam itu. Tiba-tiba ada seorang lelaki, dia mengeluarkan hartanya, diberikan kepada orang tadi. Kemudian apa? Orang yang lain mengikuti perbuatan ini. Baru kemudian Rasul mengatakan apa tadi? Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang mengamalkan sunnah dalam Islam dengan sunnah yang baik, kan gitu. Sedekah kan disunahkan kan, nah, gitu. Cuman kata Rasul, siapa yang pertama kali melakukan, mencontohkan kepada orang lain, dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikuti dia sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Coba, Masya Allah, ya. Dan itu adalah masuk dalam segala kebaikan. Makanya kalau kita misalkan dorong orang untuk berbuat kebaikan, sedekah, ayo sedekah bareng-bareng, orang lain ikut misalkan, itu kebaikan luar biasa. Ya, Rasul mengatakan demikian, ayo siapa yang mau sedekah, satu orang ikut, gitu. Itu dilakukan Rasul, ya. Dan kemudian jangan kemudian kita merasa nggak enak kalau nggak ngasih, nggak enak. Jangan, itu ada ajaran Nabi. Biarkan kalau ngajak orang seperti itu sedekah, gitu ya. Itu ajaran Nabi. Ya, tapi sebaliknya kata Rasul, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wisruha wa wisru man amila biha. Dan barang siapa yang bikin sunnah dalam Islam, sunnah yang jelek, sunnah itu thariqah, jalan, amalan. Siapa yang bikin amalan yang jelek dalam Islam, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Min ghairi ayyan kusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa orang-orang yang mengikutinya sedikit pun. Perhatikan, ini dosa jariah. Tadi amal jariah, ya, pahala jariah, sekarang dosa jariah. Nih, ya, kalau orang apa? Dia nyontohkan yang baik. Makanya luar biasa, ya. Siapa yang pertama kali memunculkan kesyirikan di Jazirah Arab? Amr bin Luhai Al-Khuzai, kan gitu. Dulu di awal-awal sebelum Rasul datang itu, di Mekah, di Ka'bah belum ada yang namanya berhala. Barulah ketika Amr bin Luhai Al-Khuzai, dia seorang tokoh masyarakat, ya, terkenal dengan ilmu agamanya, perhatikan itu. Dia melakukan safar ke Syam. Ternyata melihat di sana banyak orang menyembah kepada patung-patung. Gitu, ini baik ini. Akhirnya apa? Amr bin Luhai ini dia membawa oleh-oleh dari Syam, dibawa ke Mekah, apa? Patung oleh-olehnya. Taruh di dalam Ka'bah. Akhirnya apa? Disembah-sembah. Sampai akhirnya patung banyak sekali. Ketika Rasul melakukan Fathu Makkah, didapati 360 patung di dalam Ka'bah dan sekeliling Ka'bah. Ini orang yang pertama kali memunculkan kesyirikan, penyembahan kepada patung di Jazirah Arab. Ini namanya Amr bin Luhai. Maka Rasul mengatakan bahwa aku melihat Amr bin Luhai, dia disiksa di neraka dalam keadaan seluruh isi perutnya keluar. Coba ini, ya. Ini orang yang pertama kali bikin syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di tanah Arab, yaitu Amr bin Luhai itu. Ini, ya, ini perhatikan, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Hati-hati ini. Ya, ajarkan yang baik, sebarkan yang baik, sehingga apa? Kita mendapatkan pahala. Iya. Kemudian kata beliau, walahu misluhu min hadis Abu Hurairah wa lafdhuhu. Dan dalam riwayat Muslim juga dari hadis Abu Hurairah semisalnya dengan lafaz man da'ila huda, ya, summa qala man da'ila dhalalah. Jadi man da'ila huda kana lahu ajruha wa ajru man amila biha. Wa man da'ila dhalalah, barang siapa yang menunjukkan kepada kesesatan, falahu wizruha,
atau fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa menunjukkan kepada kesesatan, maka dia menanggung dosa sendiri dan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa dia sedikit pun. Insyaallah ya, ini harusnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ancaman yang luar biasa bagi orang-orang yang mereka mengajarkan kepada umat manusia berupa kesesatan, berupa perkara-perkara yang akan merusak agama seorang muslim. Insyaallah ya, walaupun di dunia dihormati ya, di dunia mereka akan disegani, diagung-agungkan. Perhatikan, kalau mereka tahu bagaimana di hari kiamat kelak. Cuman ya jarang bertobat. Kenapa? Karena memang mereka meyakini itu kebaikan. Mereka meyakini bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai ada yang akhirnya bikin kedustaan sudah. Yang penting kamu ikut saya, murid saya, sudah di hari kiamat apapun amalanmu nanti saya gandeng ke surga. Enak sekali. Memang dia ada jaminan ke surga apa? Para sahabat saja itu mereka itu enggak menganggap dirinya masuk surga, melainkan apa? Yang memang sudah dijamin Rasul masuk surga. Itu para sahabat yang umurnya, waktunya, hartanya habis untuk dakwah, untuk Islam. Ya, bahkan jiwa mereka korbankan untuk Islam. Itu pun mereka belum, ya, banyak yang belum mendapatkan jaminan. Ya, apalagi kita. Ditambah lagi para sahabat yang Rasul mengatakan di surga saja, kemudian mereka tidak semena-mena di dalam beramal. Ya, makanya Masya Allah ini ya pentingnya kita belajar Islam itu melihat bagaimana kehidupan para sahabat bersama dengan Nabi ketika mengamalkan Islam, sehingga tidak bermudah-mudahan kita klaim dirinya surga, ya, dirinya mendapatkan kedudukan yang tinggi. Masya Allah ya, kita itu semua adalah berusaha dan kita bermohon kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah kita, ya, dan Allah maafkan segala kekurangan kita. Kita nggak boleh ya menjustifikasi, kita mentakyin saya surga, nggak boleh. Ya, itu surga perkara gaib. Ya, kalau Rasul dan Allah tidak mengkhabarkan, jangan pernah kita yakini. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi orang-orang masih hidup. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak sekalian, sedikit yang kita jelaskan tentang penjelasan bagaimana bahwa kebid'ahan itu asyad, yang lebih dahsyat, lebih ngeri, lebih besar daripada perbuatan dosa besar. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.